warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 6, kelompok yang beranggotakan Rizky Permatasari, Nadia Veronica, dan Nur Rohim. Pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 yang diampu oleh Dr. Andes Eni Winariati, MPD, Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kali ini, kami akan membahas tentang salah satu ilmuwan muslim yang sangat berperan di dunia ini, yang bernama Al-Idrisi. Ilmuwan muslim Al-Idrisi mempunyai nama lengkap Abu Abd Allah Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabti. Karena saking terkenalnya di Eropa, orang-orang Eropa menyebutnya dengan nama Drusus. Menurut sejarah, tokoh Al-Idrisi mempunyai silsilah yang sangat agung. Oleh karena itu, Al-Idrisi juga disebut dengan nama Asy-Syarif Al-Idrisi. Beliau lahir di Ceuta, Spanyol pada 493 Hijriah atau 1100 Masehi. Beliau disebut Al-Idrisi dikarenakan beliau merujuk kepada keturunan penguasa Idrisiyah di Maroko, yang merupakan keturunan dari Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib, dan cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan nama Al-Hasani merujuk kepada keturunan Hasan bin Ali. Menurut John Block Friedman dan Kristen Master Frick, menyebut Al-Idrisi merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku Trade, Travel, and Exploration in the Middle Age and Encyclopedia dalam Medieval Islamic Civilization and Encyclopedia karya Joseph W. juga menyebutkan bahwa Al-Idrisi merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, nama Al-Idrisi juga diabadikan di dalam software GIS and Remote Sensing yang dikembangkan oleh Clark Capps di Universitas Clark Atlanta, Amerika Serikat, yaitu software untuk menganalisis dan menampilkan informasi geospasial secara digital. Menurut S. Makbul Ahmad dalam buku Cartography of Al-Syarif Al-Idrisi menuturkan bahwa Al-Idrisi pernah menempuh pendidikan di Cordoba, Spanyol saat beliau berusia 16 tahun. Terima kasih untuk partner saya Rizky Permatasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari beliau. Perkenalkan, nama saya Nadia Veronica dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Karya Al-Idrisi tak terpisahkan dari pandangannya, yaitu Al-Idris yang mengatakan bahwa bumi itu bulat dan bagian dari seisi jagat raya. Seperti pepatah, seperti kuning telur dalam telur. Udara mengitari seisi bumi. Sementara itu, buku karya Al-Idrisi yang berjudul Nuzhat al-Mustahfir Istihar al-Afat dijadikan sebuah ensiklopedia. Setelah menyelesaikan ini, Al-Idrisi membuat sebuah buku kompilasi ensiklopedia yang lebih komparatif berjudul Raw Wanas Wanus Anas. Hasil dari pemikiran Al-Idrisi diantaranya pembagian dunia 7 iklim, yaitu perdagangan, teluk, danau, sungai, kota-kota besar, bukit dan lembah, serta pegunungan. Di benua Eropa menggunakan peta Al-Idrisi termasuk Christopher Columbus. Al-Idrisi juga menjadi dosen ilmu geografi di Eropa selama 3 abad. Ia telah membuat bola dunia dikala mayoritas geograf muslimah yang telah berhasil membuat ukuran permukaan bumi secara akurat. Beberapa peta dunia telah dibuat namun tidak sesempurna karya Al-Idrisi. Sejarah geopart lainnya,
Al-Idrisi juga melakukan penjelajahan di berbagai belahan dunia, termasuk ke Asia dan Afrika. Untuk mengumpulkan data geografi, beliau selalu berusaha mengumpulkan bahan dan referensi sebanyak mungkin dan mengombinasikan menjadi penemuan baru. Saat itu, para geografer dan kartografer Barat masih menggunakan pendekatan simbiolis dan fantasi. Alih-alih menggunakan metode ilmiah seperti yang dilakukan ilmuwan Muslim, ilmuwan Barat juga masih percaya kepada hal-hal mistis yang dalam pembuatan peta. Raja Roger meminta membuat sebuah peta dunia yang komparatif, namun ia tidak langsung menerima tawaran itu. Al-Idrisi memberikan satu syarat kepada sang raja. Ia meminta agar dokumen saat dibawa kendali kaum muslim agar tidak dihapus. Raja Roger II mengabulkan syarat itu. Al-Idrisi juga berusaha meyakinkan bahwa karyanya tidak bisa diganggu gugat sebagai peta dunia yang berbentuk bulat. Al-Idrisi menyetujui permintaan Raja Roger dengan syarat Al-Idrisi diperbolehkan untuk memasukkan data wilayah Silikal yang dulunya adalah wilayah kekuasaan kaum muslimin. Selanjutnya mereka mendirikan akademik geografi sebagai bentuk penghormatan dalam Raja Roger kepada Al-Idrisi dan melengkapi bola dunia karyanya dengan Alkitab Rujari. Di sini saya akan menjelaskan Kitab Al-Rujari. Kitab itu lebih dikenal dengan sebutan The Book of Roger atau Tabula Rogeriana. Di buku tersebut, Al-Idrisi juga menggambarkan panjangnya Sungai Nil. Menurutnya, sungai itu gabungan dari Sungai Senegala dan Sungai Niger yang mengalir di Afrika Tengah, bermuara arah barat di Atlantik. Di aliran sungai itu menjadi rute perdagangan garam. Dia juga menggambarkan Ghana dapat menjadi pusat perdagangan yang besar. Buku ini digambarkan sebagai bentuk deskripsi paling teliti dan cermat di dunia pada abad pertengahan. Sangat disayangkan bahwa selanjutnya orang Eropa menggunakan peta Al-Idrisi sebagai pedoman untuk melakukan penjajahan di berbagai negara. Al-Idrisi dikenal dengan jenius dan mengukur garis busur dan garis lintang berbagai negara. Nah, selanjutnya kawan-kawan semua, Al-Idrisi membongkar berbagai catatan para ilmuwan sebelumnya. Ia mencoba membuat pendapat yang berbeda dengan menggunakan data yang lebih ketat. Dari 70 lembar peta data yang dia buat lalu disambungkan dalam simbol melingkar koordinat astronomi. Kemudian dituangkan dalam bola perak yang beratnya kira-kira 400 kg dan dengan diameter sekitar 80 inci. Di dalamnya itu terdapat 7 benua. Selain itu, Al-Idrisi menambahkan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, serta pegunungan. Bola perak itu menjadi peta bumi bulat berbahan perak yang tahan lama. Peta dunia tersebut menjadi bagian dari kemajuan sains tertua di era pramodern. Ia juga mengisahkan soal Spanyol. Salah satu bagian yang dia puji ialah Toledo.
sebuah daerah yang memiliki situs-situs dan bangunan lampau tetap dipelihara. Kawasan itu terhubung dengan kanal-kanal yang dipasangi roda air, sehingga buah-buahan yang dihasilkan di sana itu sangat bagus kualitasnya. Kekokohan bangunan serta tanah yang subur memberi sumbangan terbesar bagi keindahannya. Pada tahun 1160, peta bumi bulat karya Al-Idrisi ini jatuh ke tangan para gerombolan dan penghancur. Hasilnya, Lombok pecah menjadi lempengan logam setelah berabad-abad. Pada tahun 1517, ada upaya pengumpulan kembali mozaik temuan Al-Idrisi dan terus dikembangkan hingga saat ini menjadi global yang kita kenal di bangku-bangku sekolah kita. Kini nama Al-Idrisi diabadikan menjadi salah satu nama pegunungan yang berada di Pluto oleh Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, atau yang lebih familiar dengan kita adalah NASA. Selain tokoh penting kartografi pada abad pertengahan, Al-Idrisi juga memberikan kontribusi besar dalam ilmu tanaman obat. Bukunya yang berjudul Kitab Al-Jami li Sifat Astat Al-Nabatat berisi tentang tinjauan dan sintesis semua literatur tentang obat-obatan dari pengalamannya berkeliling dunia. Buku itu berisi tanaman obat yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi kawan-kawan semua, itu merupakan kisah dari Al-Idrisi, salah satu ilmuwan muslim yang telah mengkontribusikan hidupnya sehingga telah menghasilkan global yang kita manfaatkan dalam pembelajaran di bangku sekolah-sekolah. Dan semoga apa yang kita berikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.